Di meja-meja rapat berpendingin ruangan, para diplomat dunia berdebat tentang kata yang sama, gencatan kemanusiaan. Tapi di Kortaum, di Naila, di Elfasar, suara yang terdengar bukanlah pidato perdamaian, melainkan deru jet tempur dan cerita mereka yang tertinggal di bawahnya. Sejak April 2023, lebih dari 10 kali gencatan senjata diumumkan oleh pihak militer dan juga RSF. Setiap kali, dunia menahan napas, berharap kali ini benar-benar berhenti. Tetapi setiap kali juga, tembakan kembali terdengar, bahkan sebelum tinta perjanjian kering. Amerika Serikat dan juga Arab Saudi mencoba jadi penengah. Uni Afrika dan juga IGAD menyiapkan peta damai baru. Tapi di lapangan tidak ada yang berubah, kecuali jumlah pengungsi yang terus bertambah. Di Sudan, gencatan senjata bukan lagi simbol harapan. Ia telah menjadi ritual kosong, seperti doa yang diucapkan tetapi tidak lagi dipercaya siapapun. Di balik diplomasi dan juga konferensi, ada kepentingan, ada permainan, dan rakyat Sudan. Mereka tetap di posisi yang sama, menunggu janji damai yang tidak pernah datang. Di video kali ini kita akan menelusuri bagaimana kata kemanusiaan bisa berubah jadi alat politik, dan mengapa di negeri yang harusnya damai, justru damai itu sendiri menjadi barang mewah. Ketika perang antara SAF dan RSF pecah pada April 2023, dunia segera menyerukan satu hal, gencatan kemanusiaan. Tujuannya sederhana, memberi waktu bagi warga sipil untuk mengungsi, membuka jalur bantuan, dan mencegah kehancuran total di Kortaum. Tetapi sejak saat itu, setiap perjanjian damai hanya bertahan dalam hitungan jam atau paling lama beberapa hari. Upaya pertama dimulai pada Mei 2023, difasilitasi oleh Amerika Serikat dan juga Arab Saudi di kota Jeddah. Kedua pihak sepakat untuk menghentikan serangan selama seminggu. Namun bahkan sebelum pengumuman resmi selesai disiarkan, laporan bentrokan di Khartoum dan juga Darfur sudah kembali muncul. Dalam 18 bulan, lebih dari 9 kali gencatan senjata diumumkan. Tapi tak ada satupun yang bertahan. Washington dan juga Riyadh berulang kali mencoba membuka jalur komunikasi. Kadang mereka didampingi oleh Uni Emirat Arab, Mesir, dan juga Uni Afrika. Tetapi setiap negosiasi menghadapi persoalan yang sama. Tidak ada pihak yang benar-benar mau berhenti berperang. Militer Sudan menuntut RSF mundur dari kota-kota besar. Sementara RSF menolak dengan alasan bahwa posisi mereka sudah strategis dan juga sah. Setelah merebut sebagian besar wilayah barat dan juga selatan. Sementara RSF menolak dengan alasan bahwa posisi mereka sudah strategis dan sah setelah merebut sebagian besar wilayah barat dan juga selatan. Sementara itu, di ruang-ruang konferensi, para diplomat terus berbicara tentang humanitarian truce. Istilah yang semula dimaksudkan sebagai jeda kemanusiaan, kini terdengar seperti sandiwara diplomatik. Karena setiap kali kata itu diucapkan, yang benar-benar terjadi di lapangan bukanlah penghentian tembakan, melainkan pengalihan posisi, pergerakan logistik, dan juga serangan susulan. Banyak analis menilai gencatan-gencatan ini justru memberi waktu bagi kedua pihak untuk mengatur ulang pasukan, bukan menyelamatkan warga sipil. Di balik semua ini, ada kepentingan yang lebih besar. Arab Saudi ingin mempertahankan pengaruhnya di Laut Merah. Uni Emirat Arab diduga memberi dukungan logistik pada RSF demi akses sumber daya emas di Darfur. Sementara Amerika Serikat berupaya menyeimbangkan diplomasi agar Sudan tidak sepenuhnya jatuh ke pengaruh Rusia dan juga Wagner Group. Maka yang disebut upaya damai sebenarnya telah menjadi medan perebutan pengaruh antar kekuatan regional dan juga global. Di atas kertas, perang Sudan terlihat seperti konflik internal antara dua kekuatan, militer SAF dan juga paramiliter RSF. Tetapi di balik layar, ada peta yang jauh lebih luas. Peta geopolitik yang membentang dari Laut Merah hingga Teluk Persia. Yang pertama Arab Saudi. Bagi Riyadh, Sudan bukan sekadar negara di Afrika Timur, melainkan gerbang strategis ke Laut Merah. Sejak lama, Arab Saudi memandang kawasan pesisir Sudan sebagai bagian penting dari jalur perdagangan dan juga keamanan maritimnya, terutama karena posisi Sudan berhadapan langsung dengan pelabuhan Jeddah di seberang laut.
Ketidakstabilan di Sudan bisa mengancam proyek-proyek besar seperti NAOM dan juga Jalur Laut Merah, Red Sea Project yang sedang dikembangkan di pantai barat Arab Saudi. Karena itu, Riyadh berusaha keras menengahi konflik ini, bukan semata-mata demi kemanusiaan, tetapi untuk memastikan tidak ada kekuatan asing yang menguasai pantai Sudan dan mengancam keamanan Laut Merah. Dengan kata lain, bagi Arab Saudi, perdamaian di Sudan berarti perlindungan atas pengaruhnya sendiri. Yang kedua, Uni Emirat Arab. Berbeda dengan Saudi yang fokus ke laut, UAE melihat ke darat, tepatnya ke Darfur. Wilayah barat Sudan itu dikenal kaya akan tambang emas dan juga mineral yang langka. Sebagian besar dikuasai oleh jaringan lokal yang dekat dengan RSF. Menurut laporan PBB dan beberapa lembaga riset independen, Uni Emirat Arab diduga menjadi jalur utama ekspor emas dari wilayah RSF, terutama melalui Dubai yang dikenal sebagai pusat perdagangan logam mulia dunia. Dukungan logistik dan juga finansial terhadap RSF disebut sebagai kerjasama bisnis tidak langsung, bukan bantuan militer resmi. Tetapi, efeknya tetap sama, memperkuat posisi RSF di lapangan. Dan yang ketiga, Amerika Serikat. Washington memandang Sudan sebagai wilayah strategis di antara Afrika dan juga Timur Tengah, terutama dalam konteks persaingan global. Setelah kejatuhan rezim Omar al-Bashir, Amerika Serikat berusaha menarik Sudan kembali ke orbit politik barat lewat bantuan ekonomi dan juga normalisasi hubungan diplomatik. Namun, ketika konflik SAF dan juga RSF meledak, muncul kekhawatiran bahwa ketidakstabilan Sudan akan dimanfaatkan oleh Rusia, terutama melalui jaringan Wagner Group yang sudah lama beroperasi di Afrika Tengah dan juga Libya. Karena itu, kebijakan Amerika Serikat tampak berhati-hati, menjaga hubungan dengan militer Sudan, tetapi juga tidak ingin terlalu menekan RSF, sehingga mereka mencari perlindungan ke Moskow. Maka, ketika tiga kekuatan ini, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, dan juga Amerika Serikat berbicara tentang perdamaian, yang sebenarnya mereka bicarakan adalah keseimbangan pengaruh. Bagi mereka, perang Sudan bukan hanya soal siapa yang berkuasa di Khartoum, tapi siapa yang akan mengontrol masa depan geopolitik di jantung Afrika Timur. Dan di tengah semua kepentingan itu, rakyat Sudan tetap menunggu sesuatu yang seharusnya sederhana. Berhentinya suara senjata, walaupun hanya untuk sehari penuh. Pada akhir Oktober 2025, RSF mengumumkan bahwa mereka menerima gencatan kemanusiaan atau gencatan senjata yang diusulkan oleh mediator internasional. Pernyataan itu disampaikan melalui media sosial dan juga diteruskan oleh kantor berita Arab. RSF mengklaim mereka akan menghentikan serangan untuk memungkinkan pengiriman bantuan kemanusiaan dan juga evakuasi warga sipil. Namun, adalah intensifikasi serangan. Pola ini bukan hal yang baru. Sejak perang dimulai pada April 2023, RSF berulang kali menggunakan masa gencatan sebagai waktu untuk mengonsolidasikan wilayah yang sudah direbut, terutama di bagian barat dan juga selatan Sudan. Mengirim pasokan amunisi dan bahan bakar dari perbatasan Chad dan juga Libya, serta memperkuat jaringan komunikasi dan komando militer sebelum melanjutkan ofensif. Dari data Armed Conflict Location dan juga Event Data Project yang menunjukkan intensitas serangan RSF justru meningkat pada minggu-minggu setelah setiap gencatan diumumkan. Dalam beberapa kasus, gencatan digunakan sebagai periode logistik, jeda yang memungkinkan mereka memperluas kendali sebelum tekanan internasional kembali muncul. Di sisi diplomasi, RSF berusaha tampil sebagai aktor politik yang bertanggung jawab. Mereka mengirim perwakilan ke pertemuan tidak resmi di Jeddah dan beberapa kali menyatakan dukungan terhadap upaya perdamaian Uni Afrika. Namun, analisis di International Crisis Group menilai tujuan utama RSF bukanlah perdamaian, melainkan legitimasi internasional. Dengan tampil sebagai pihak yang siap berdialog, RSF berusaha memperoleh pengakuan de facto dari komunitas global. Sesuatu yang bisa memperkuat posisi mereka di meja perundingan di masa depan. Gencatan dijadikan alat politik, bukan untuk menyelamatkan nyawa, tetapi untuk memperpanjang kemampuan bertarung. Sementara RSF mengumumkan kesediaannya menerima gencatan kemanusiaan, militer Sudan yaitu SAF justru menolak untuk menandatangani perjanjian baru tanpa jaminan yang jelas.
Bagi pihak militer, pengalaman selama 18 bulan terakhir sudah cukup untuk menunjukkan bahwa setiap gencatan hanya menguntungkan RSF. Jubir SAF menyatakan dalam konferensi pers di Port Sudan, markas pemerintahan sementara. Kami tidak akan bernegosiasi dengan kelompok yang menggunakan gencatan untuk memperkuat posisi militernya. Dalam pandangan SAF, RSF memanfaatkan setiap proses diplomasi untuk memperluas kendali atas wilayah-wilayah utama seperti Darfur, Kordofan, dan bagian selatan Kordoba. Dengan duduk di meja perundingan, RSF dianggap sedang membangun legitimasi politik, seolah mereka adalah kekuatan resmi yang setara dengan angkatan bersenjata negara. Di sisi lain, pemerintah sementara di Port Sudan sendiri berada dalam posisi yang lemah. Setelah ibu kota Khartoum jatuh dalam kekacauan, Port Sudan menjadi pusat administratif darurat, namun tanpa kendali penuh atas mayoritas wilayah negara. Sebagian besar provinsi barat dan juga selatan masih dikuasai oleh RSF, sementara jalur komunikasi dan juga distribusi logistik nasional terputus. Dengan situasi seperti ini, banyak pengamat menyebut bahwa Sudan kini berfungsi layaknya dua negara paralel. Satu beroperasi dari Port Sudan di bawah SAF, dan satunya lagi ada di lapangan, di bawah kontrol militer RSF. Sementara itu, tekanan internasional mulai kehilangan arah. Amerika Serikat, Arab Saudi, dan juga Uni Afrika masih menyerukan negosiasi. Tapi efektivitasnya menurun tajam. Media global hampir tidak lagi menempatkan Sudan di halaman depan. Dan banyak diplomat mengakui secara tidak resmi bahwa dunia sudah mulai bosan dengan Sudan. Laporan terakhir dari Human Rights Watch dan juga OCHA menunjukkan lebih dari 10 juta orang kini mengungsi, menjadikan krisis Sudan sebagai pengungsian terbesar di dunia saat ini. Namun, tanpa tekanan politik yang konsisten, konflik terus berlanjut dalam pola yang sama. RSF menolak berhenti seluruhnya, SAF menolak berdamai tanpa jaminan, dan masyarakat internasional kehilangan fokusnya. Di tengah kebuntuan ini, gencatan senjata kembali terdengar seperti jargon diplomatik. Bukannya solusi, melainkan mengingat bahwa tidak ada pihak yang benar-benar memegang kendali atas perdamaian. Setiap kali dunia mendengar kata gencatan senjata, warga Sudan sudah menahan napas. Di kota-kota yang hancur, Khartoum, Omdurman, Nyala, El Pasar, kata itu masih punya makna. Karena bagi mereka, gencatan berarti satu hal, mungkin hari ini tidak ada yang mati. Tetapi hampir setiap hari pengumuman itu datang, kenyataan berkata lain. Bantuan kemanusiaan yang seharusnya masuk tertahan di perbatasan. Konvoi truk PBB menunggu izin yang tidak pernah keluar, dan pertempuran di lapangan tidak pernah benar-benar berhenti. Di Omdurman, kota kembar Khartoum yang kini porak-poranda, seorang ibu bernama Amal Ibrahim diwawancarai oleh media Associated Press. Dia berkata, "Kami mendengar bahwa bantuan makanan akan tiba pagi ini. Anak-anak saya tidak berhenti bertanya kapan kami bisa makan. Tetapi yang datang bukanlah roti, melainkan ledakan." Ledakan itu berasal dari drone yang menghantam pasar di dekat rumahnya, hanya beberapa jam setelah pengumuman gencatan diumumkan oleh RSF. Amal selamat, tetapi dua tetangganya tewas di tempat. Di wilayah Darfur, situasinya lebih parah. Menurut laporan OCHA, United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, lebih dari 70% fasilitas kesehatan di daerah konflik sudah tidak berfungsi. Setiap kali gencatan diumumkan, warga mengira jalur bantuan akan dibuka. Namun, pertempuran lokal ataupun penyergapan di jalan membuat pasokan tidak pernah sampai. Data dari World Food Program menunjukkan pada pertengahan 2025, sekitar 18 juta orang di Sudan mengalami kelaparan akut. Sebagian besar di antaranya tinggal di zona pertempuran antara SAF dan juga RSF. Akibatnya, istilah gencatan kemanusiaan kini berubah makna di kalangan warga. Bukan lagi harapan akan perdamaian, tetapi tanda bahwa serangan besar berikutnya akan segera datang. Di mata dunia, perang ini mungkin hanya deretan angka dan juga pernyataan diplomatik. Tetapi bagi mereka yang hidup di bawah langit Sudan, setiap janji damai yang gagal adalah kehilangan baru. Kehilangan rumah, keluarga, dan juga keyakinan bahwa dunia masih peduli. Berulang kali meja perundingan dibentang, berulang kali tangan-tangan diplomasi diulurkan. Namun di antara kata gencatan dan juga kemanusiaan, selalu ada jeda,
jeda yang diisi oleh dentuman senjata. PBB, Amerika Serikat, dan mediator regional telah mengulang pola yang sama selama berbulan-bulan. Setiap konferensi diadakan, setiap pernyataan diulang, menyerukan penghentian tembakan, pembukaan koridor bantuan, dan komitmen untuk damai. Namun di Darfur tidak ada yang berubah. Desa-desa masih terbakar dan jalanan masih sunyi oleh ketakutan. Di balik layar diplomasi, dunia kini terpecah perhatiannya antara perang di Ukraina, penderitaan di Gaza, dan juga kekacauan di Sudan. Setiap krisis bersaing untuk empati, setiap tragedi memohon ruang di panggung global, dan Sudan perlahan tenggelam dalam kebisingan dunia yang terlalu sibuk untuk mendengarnya. Seperti menulis surat kepada dunia yang tidak lagi membaca, rakyat Sudan terus bertahan, menunggu hari ketika gencatan kemanusiaan bukan lagi sekadar janji yang tidak pernah datang. Gencatan senjata bukanlah akhir perang, terkadang itu hanyalah jeda sebelum babak berikutnya. Selama diplomasi hanya berbicara di ruang berpendingin udara dan rakyat Sudan berbicara di bawah disingan peluru, damai akan tetap jadi kata yang indah, tetapi tidak pernah nyata.